Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kesayangan kamu di Barometer Kampus. Hari ini kita akan membahas hal yang penting. Ya. Hadir di podcast Barometer ini ada 2 orang. Ya. Spesial bener hari ini. Ya. Kita langsung sapa aja ya untuk narasumber kita yang bicara tentang tema yang penting ini. Kita sapa dulu buat Bapak Dr. Haji Muhammad Junaidin. Gimana kabarnya Bapak? Sehat walafiat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dr. Hajah Fauziah. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja Bu karena memang ini waktunya tidak panjang Ibu ya. Ini bicara penting juga. Tema kita adalah tentang gratifikasi Bu. Ya. Sebelum itu saya ke Pak Kabiro Yayan Pontianak, Bapak Dr. Haji Muhammad Junaidin. Terkait masalah gratifikasi ini Bapak. Seperti apa sih gratifikasi itu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillah, summa walhamdulillah, wa ba'du. Ibu Ketua SPI, Ibu Dr. Hajah Fauziah, teman-teman, ini siapa? Forester. Asik. Baik, saya hanya ingin menyampaikan satu hal saja, bahwa pagi ini terima kasih sudah mengundang kami untuk sosialisasi UPG. UPG ini adalah unit pengendalian gratifikasi. Jadi orang sudah paham tentang gratifikasi itu apa. Jadi sudah hampir setiap saat kita mendapatkan informasi baik dari media cetak, elektronik dan sebagainya. Dan kita sudah paham sebenarnya. Cuma ya kita ini namanya manusia harus sering diingatkan, berikan kesadaran dan tidak henti-hentinya. Sama dengan ketika penceramah yang terus mengingatkan untuk bertakwa. Maka kita juga di kampus ini karena ada unit pengendalian gratifikasi, kita juga mengingatkan itu yang kebetulan di bawah kepala biro dan Ibu SPI. Baik, untuk saya pikir sih saya cukup ini aja untuk teknisnya. Ya. Nanti dijelaskan oleh Ibu Dr. Hajah Fauziah yang sekaligus adalah Ketua SPI. SPI itu kan Satuan Pengawas Internal. SPI juga itu kalau kita teruskan itu ada namanya spiritual. Jadi SPI, ya. SPI. Ya. Tinggal ritualnya. Siap. Tinggal kita yang harus meneruskan ritualnya. Jadi spiritual. Jadi kalau kita berpegang kepada spiritualitas, maka kan sudah aman. Jangan menyimpang dari spiritualitas. Maka apa yang ditetapkan oleh spiritualitas itu harus kita ikuti. Itu yang disebut dengan bisikan ketuhanan. Maka hari ini ada SPI, penggalan kata dari spirit tadi. Keren Ibu. Ini yang saya suka dengan beliau ini. Jadi mantap. Spiritual, ada spirit, ada spirit, kemauan, semangat, etos dan sebagainya. Itu yang kadang dilupakan ya Pak. Ya orang lupa. Makanya hanya dipenggal menjadi SPI. SPI ya. Spiritual. Saya mungkin itu saja barangkali. Siap. Lebih jelasnya Ibu yang kita berikan kewenangan berbicara. Jangan merampas tupoksi orang. Kan juga tupoksi kabiro. Tapi beliau diberikan wewenang, hak dan tanggung jawab mutlak. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Biro Yayan Pontianak yang ternyata SPI Bu kepanjangannya bukan hanya pengawasan tapi ada spiritualnya Bu. Asli nggak kebaca betul gitu. Memang luar biasa beliau ini. Memang beliau ini kan penceramah Ibu. Beliau ceramah itu luar biasa. Ibu langsung aja Bu tentang gratifikasi ini. Apa sih sebenarnya dan bagaimana sih bentuknya gitu loh. Baik, saya mulai jelaskan dulu mulai dari dasar hukumnya. Dasar hukum tentang gratifikasi ini mulai dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang perubahannya tanggal 31 nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Yang kita lihat di pasal 12B bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila pemberian tersebut dilakukan karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Ya, oke. Kemudian pasal 12B, pasal 12C mengatur ancaman pidana. Nah, ancaman pidana ini kalau untuk kurungan pidananya paling cepat 4 tahun, paling lambat 20 tahun. Kemudian untuk kalau pakai denda, itu denda 200 juta sampai dengan maksimal 1 miliar. Wow. Nah, gratifikasi ini dianggap suap dan apabila tidak melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari, maka ini dianggap masuk kategori suap. Oleh karena itu, khusus di UPG, karena unit pengendalian gratifikasi di setiap unit pemerintahan itu diberikan masa waktu lapor antara 10 sampai 14 hari kerja. Karena setelah ini setiap UPG itu akan berkoordinasi nanti dengan Inspektorat Jenderal. Nanti Inspektorat Jenderal yang akan meneruskan langsung ke KPK untuk mendapatkan penetapan apakah itu masuk kategori gratifikasi barang milik negara atau barang milik pribadi yang menerima barang yang diberi oleh orang-orang tertentu. Nah, kemudian kalau sekarang ini sudah ada peraturan terbaru, makanya kami dari SPI yang juga diminta sebagai ketua unit pengendalian gratifikasi khusus harus melakukan sosialisasi tentang peraturan KPK nomor 1 tahun 2026 tentang perubahan atas peraturan KPK nomor 2 tahun 2019 tentang pelaporan gratifikasi. Nah, ini harus kita sampaikan ke Inspektorat Jenderal paling lambat tanggal 31 ini harus ada sosialisasi baik di internal maupun di eksternal. Nah, salah satu kita podcast ini adalah sosialisasi eksternal. Bahwa pemberian ada yang dikatakan boleh dilaporkan, ada yang boleh tidak dilaporkan. Nah, seperti pada pasal 2 ayat 2, pemberian yang berhubungan dengan jabatan yang berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya, pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara wajib menolak gratifikasi. Tapi yang tidak wajib dilaporkan ada. Nah, selain dari yang ini berarti harus wajib lapor. Pertama, pemberian dalam keluarga ya dari kakek, nenek, kayak orang pemberian kita lebaran itu kan ada ampau dan sebagainya, gitu kan. Tapi dari kakek, nenek yang tidak ada konflik kepentingan, tidak ada hubungan dengan jabatan. Kakek nenek? Ya kan ada hubungan jabatan nenek, kakek, nenek, anak? saudara, anak, itu kan ada hubungan dengan jabatan. Artinya itu boleh tidak dilaporkan. Kan yang tidak wajib melaporkan gratifikasi pada pasal 2 ayat 3. Ya kan? Kemudian yang kedua, keuntungan atau bunga investasi saham tabungan. Nah, itu tidak perlu dilaporkan. Karena itu kan resmi dari bank ya. Yeah. Kemudian berikutnya manfaat koperasi. Misalnya kita ada bergabung menjadi anggota koperasi. Kemudian kita akan mendapatkan keuntungan itu. Nah, keuntungan itu tidak masuk dalam kategori gratifikasi. Kemudian seminar kit dan sejenisnya seperti konferensi kit dan sebagainya, kita dapat buku, pulpen, tas dan sebagainya. Saku, Next. ya. Next. Kemudian berikutnya yang keempat ada hadiah tidak dapat dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya berupa alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi tidak memiliki konflik kepentingan dan berlaku umum. Jadi kalau alat-alat yang dipakai ini alat untuk promosi, kita pakai untuk diri kita sendiri dan kemudian nanti akan dipakai oleh orang lain, itu tidak ada hubungan dengan kepentingan dari jabatan itu tadi dan kemudian konflik kepentingan berhubungan dengan bahwa yang pakai ini adalah sahabat kita dan sebagainya, berhubungan dengan pekerjaannya, maka itu masuk kategori gratifikasi. Tapi kalau itu tidak ada hubungan seperti itu, maka ini masih berlaku umum sifatnya, maka ini tidak masuk dalam kategori gratifikasi. Kemudian hadiah apresiasi penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi diikuti tapi biaya sendiri. Nah, tidak terkait dengan kedinasan. Lah kalau dibiayain? Nah, kalau dibiayain berarti kan biaya sendiri. Artinya hadiah dan sebagainya harus disampaikan ke lembaga penyelenggara. Atau lembaga yang mengutus. Kan? Kecuali barang-barang seperti dia mendapatkan jurnal ya, diterbitkan dan sebagainya. Tapi kan tidak ada pemberian uang dan sebagainya. Tapi hanya terbit jurnal saja. Itu sih kan tidak ada masalah. Justru malah memberikan kepentingan kelebihan kepada negara karena jurnal yang diterbitkan itu bisa dipakai oleh masyarakat untuk dijadikan patokan atau dijadikan literasi atau literatur bagi masyarakat untuk membacanya.
Kemudian penghargaan baik berupa uang maupun barang yang tidak ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja. Jadi yang ada kaitannya, maksudnya yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja. Jadi kalau misalnya kita dapat hadiah gara-gara kita prestasi kita kerja terbaik, lalu kita dapat hadiah, diumrohkan dan sebagainya, itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tapi kalau tidak ada sesuai ketentuan yang berlaku juga tidak bisa. Gratifikasi juga? Ya, dia tidak masuk gratifikasi, artinya melanggar peraturan perundang-undangan yang lain. Gitu. Lolos ini kena ini Ya, gitu. kena yang ini gitu. Makanya ada ketentuan-ketentuan lain. Kemudian hadiah langsung, undian, diskon, rabat, voucher, point reward atau souvenir yang berlaku umum tidak terkait dengan kedinasan. Nah, kan biasa kita tuh ikuti kegiatan-kegiatan di mall atau kegiatan-kegiatan di mana kan ada hubungan tuh. Dapat voucher, dapat gerak jalan santai, dapat voucher dan sebagainya. Belanja dapat diskon, rabat tapi tidak ada hubungan dengan kedinasan. Beli baju untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan keluarga, terserah kalau dapat diskon dan sebagainya. Tapi beli baju banyak-banyak, kemudian untuk kepentingan olahraga dapat diskon, rabat. Nah itu menjadi masuk dalam. Jadi kayaknya banyak pertanyaan. Iya, baik, lanjut. Ada 16 ini soalnya. Hadiah langsung, undian, diskon, rabat, voucher, poin ada. Ini lanjut, kita lanjut. Kompensasi atau honor atas profesi di luar kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban. Jadi sebagai narasumber. Kalau hari ini saya sebagai narasumber terus saya diberikan uang. Nah ini masuk ada gratifikasi ini kan seperti itu. Ya. Nah kalau ini sudah menjadi kewajiban, makanya di peraturan yang lain di standar biaya minimal, standar biaya masukan, di standar biaya masukan dari Kementerian Keuangan itu sudah tidak lagi diberikan ada honorarium dari lembaga di mana tempat ASN itu bertugas. Seperti saya kan dengan Pak Karo saat ini kan bertugas di IAIN sebagai narasumber. Tidak ada pemberian seperti honorarium dan sebagainya. Oke, Jadi tidak terlanggar di sini, tidak terlanggar di sini bisa jadi terlanggar di tempat yang lain. Sehingga harus diperhatikan. Jadi jangan sampai kita menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di instansi pemerintah terlepas dari yang di sini justru terlanggar dari yang ini. Jadi harus benar-benar diperhatikan. Kemudian kompensasi yang diterima terkait dengan kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi ini perjalanan dinas. Yang sudah ada tugas negara ini tidak perlu dilaporkan. Jadi tadi kan ada 16 yang tidak perlu dilaporkan sebagai tidak perlu, gratifikasi. Kemudian karangan bunga seperti tempat orang meninggal, orang kawinan dan sebagainya. Kemudian pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, hitanan dan lain-lain. Yang nilainya tidak lebih dari 1.500.000 per orang. Jadi kalau misalnya saya ngadakan acara pernikahan nih, saya dikasih oleh Pak Karo 1.500.000, jangan macam-macam tapi ya. Per orang. Dari Pak Karo ngasih 1.500.000 itu aman. Tapi kalau lebih dari itu udah masuk. Mana nak buka amplop Bu? Kan nanti amplopnya dibuka belakangan kan. Ya mana tahu tak kesini. Lanjut. Manggis dengan langsat. Termasuk Kemudian gratifikasi. pemberian terkait dengan musibah bencana secara wajar. Nah ini kan ada yang kadang-kadang tidak wajar kan. Biasa kondisi-kondisi ini biasanya malah dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu kan. Nah, dan tidak ada konflik kepentingan. Pemberian sesama rekan kerja yang tidak ada bentuk tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya dengan nilai paling banyak sebesar 500.000. Jadi kalau saya ada acara, teman-teman mau ngasih itu bentuknya tidak uang. Jadi dibentukkan dalam bentuk barang, tapi nilainya tidak lebih dari Cuman yang dibu. Sehingga kalau lebih dari 500.000 ya ini peraturan KPK ya nomor 1 tahun 2026. Jadi saya ini mensosialisasikan saja. Kemudian pemberian berupa hidangan atau sajian yang berlaku umum. Ya kan? Jadi kalau misalnya Puasa ada acara lah nih, ada acara terus kita nyediakan hidangan dan sebagainya itu berlaku umum saja. Kemudian pemberian cenderamata plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan. Nah, ini ada 16 yang berdasarkan yang peraturan KPK yang tidak mesti harus dilaporkan gitu. Jadi artinya selain dari ini ya dilaporkan. Nah, nanti berikutnya kita lihat ada ketentuan berikutnya. Nah, bagaimana untuk di perguruan tinggi? Di perguruan tinggi ini yang harus kita perhatikan adalah transparansi, yakni keterbukaan dalam pengambilan keputusan kelembagaan, penyusunan anggaran dan kebijakan. Nah ini transparansi ini harus benar-benar bisa diwujudkan di lingkungan perguruan tinggi. Akuntabel yakni kewajiban rektor dan jajaran untuk mempertanggungjawabkan kinerja serta penggunaan sumber daya yang ada di IAIN Pontianak ini kalau di IAIN ya.
Kemudian responsif yakni kepekaan terhadap kebutuhan para pemangku kepentingan termasuk mahasiswa, dosen, alumni, masyarakat luas. Kemudian mandiri yakni otonom dalam urusan akademik. Kemudian contohnya seperti kurikulum dan sebagainya itu kan urusan otonom dalam urusan akademik. Kemudian berkeadilan atau kesetaraan yakni kesempatan setara dan tidak adanya diskriminasi dalam penerimaan beasiswa atau pemberian beasiswa ya. Rekrutmennya sampai penilaian akademik. Kemudian kualitas dan relevansinya yaitu memastikan bahwa pengajaran, penelitian, PKM tetap berkualitas tinggi dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Nah ini yang berada di perguruan tinggi. Ya. Yang bisa dari enam prinsip ini bisa saja ini ada arah-arah menuju ke gratifikasi apabila kita tidak benar-benar betul-betul memperhatikan mana yang boleh, mana yang tidak. Lanjut. Kemudian kalau 6 prinsip ini terlaksana, maka ini kita sudah mewujudkan good university governance. Terus berikutnya, apa itu UPG? Bagaimana tugasnya? Berikutnya kita lihat, unit pengiriman gratifikasi adalah unit khusus di dalam instansi pemerintah. Jadi adanya di instansi pemerintah, BUMN atau perguruan tinggi yang dibentuk untuk mencegah, mengawasi dan mengendalikan praktek gratifikasi yang berpotensi menjadi tindak pidana korupsi. Ya. Lanjut. Berikutnya, secara umum tugas UPG ini ada 3. Ini kita lanjut saja, kita lihat yang di bawah. Tugas UPG di AN Pontianak menerima, mengadministrasikan, meneruskan laporan gratifikasi dari pegawai negeri ke penyelenggara dan penyelenggara kepada Itjen untuk diteruskan ke KPK. Jadi ada sampai di UPG, nanti ada tim UPG Itjen. Kemudian baru langsung dari UPG Itjen akan teruskan KPK untuk ditetapkan apakah ini tadi yang saya katakan, apakah ini masuk kategori gratifikasi menjadi barang milik negara atau tidak. Kemudian melakukan pemeliharaan barang. Jadi selagi barang itu belum dinyatakan sebagai barang milik negara atau barang milik yang bersangkutan, maka tugas UPG untuk melakukan pemeliharaan terhadap barang tersebut. Artinya menjaga jangan sampai rusak atau hilang. Kemudian melaksanakan pengadministrasian tindak lanjut penanganan laporan gratifikasi sesuai dengan keputusan dan penetapan status kepemilikan gratifikasi oleh KPK. Jadi status kepemilikan gratifikasi itu ditentukan oleh KPK. Kita cuma menerima dulu, baru nanti kita meneruskan. Kemudian merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pengendalian gratifikasi kepada pimpinan instansi atau rektor. Jadi kalau nanti sudah kita perencanaan pelaksanaan evaluasi ini kita laporkan ke rektor. Kemudian memberikan sosialisasi seperti yang sekarang ini. Nanti kita sudah sampaikan Pak Karo untuk mengumpulkan minimal 5 unit dari AN Pontianak dan minimal juga 50 orang. Itu harus ada sosialisasi yang bentuknya tatap muka. Walaupun kami sekarang sudah menyebarkan leaflet, pamflet dan sebagainya, ini banyak sekali spanduk, kemudian melalui website, melalui Instagram, kemudian kita sudah masang juga X-banner. Itu semuanya bukan dalam bentuk tatap muka. Kemudian mendesiminasikan ketentuan penilaian gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal, dan salah satu di hari ini adalah ke pihak eksternal melalui podcast ini. Oke, siap. Lanjut. Barometer nih. Dan pengawasan yang dilakukan oleh UPG dilakukan secara berkala. Bentuknya semesteran atau tahunan. Nah sekarang ini kan udah semesteran nih. Ya. Kita akan lapor nih paling lambat nanti diterima oleh Inspektorat Jenderal pada tanggal 31 Juli 2026. Sesuai surat tagihan yang disampaikan oleh Inspektorat Jenderal pada tanggal 29 Juni kemarin. Jadi paling lama nanti tanggal 31 Juli. Makanya kita juga sudah akan sampaikan bahwa ini kita sudah melakukan sosialisasi atau desiminasi internal dan eksternal. Kemudian pelaksanaan evaluasi meliputi pelaporan penerimaan, frekuensi sosialisasi, efektivitas sistem pencegahan, serta mitigasi kendala yang terjadi. Kemudian lanjut evaluasi dengan tindak lanjut perbaikan baik sistem pelaporan kinerja instansi dan dasar pengenaan sanksi bagi pegawai yang melanggar. Kemudian aplikasi pelaporan yang digunakan platform terintegrasi seperti dari Go Gratifikasi atau GOL milik KPK dan link pelaporan gratifikasi UPG IAIN Pontianak ini sudah kita sebar melalui Instagram, kemudian juga di X-banner kita pasang di setiap fakultas dan pascasarjana. Unit Bu ya. Ya. Kemudian selanjutnya bagaimana pengendaliannya? Kita tetap melihat prinsip-prinsip utama yaitu transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, kemanfaatan, kepentingan umum, independensi, pelindungan bagi pelapor. Ini standarisasi umum lah yang kita lakukan. Kemudian berikutnya adalah pelaporan. Nanti ada di link lapor itu ada
yang harus diisi oleh si pelapor, termasuk data-data si pelapor, objek apa yang dilaporkan, kemudian informasi tentang pemberi gratifikasi, jabatan penerima gratifikasi, tempat dan waktu, uraian jenis gratifikasi yang diterima, nilai gratifikasi yang diterima, kronologis peristiwa, bukti, dokumen, dan data pendukung terkait gratifikasi. Terima kasih. Oke Bu, ada 2 pertanyaan nih. Ya. Satu, ini terkait masalah sehari-hari lah nih Bu ya. Iya. Memang kita nggak panjang nih podcastnya. Saya ambil contoh satu. Ini pegawai IAIN, misalnya dosen lah kita ambil. Ini kan biasa kalau skripsi, kawan-kawan mahasiswa itu kan memberi hidangan gitu, kue lah sebagai ucapan terima kasih. Masuk nggak gratifikasi? Yang dikatakan masuk dalam gratifikasi itu apabila berhubungan dengan jabatan. Nah, ketika nanti kue yang dikasihkan itu. Makanya biasanya kalau ada sajian di meja, saya melarang mahasiswa. Karena apa? Kalau itu disajikan di meja, dikhawatirkan ada mempengaruhi keputusan dosen. Nah, biasanya sih kalau sekedar kue, kan orang kan hanya pikir gitu, sekedar kue itu kan tidak mungkin arahnya ke sana. Tapi ketika ini ada pengaruh terhadap keputusan, itu yang dikatakan dengan pemberian gratifikasi. Banyak juga mahasiswa yang ujian tidak menyediakan makanan-makanan kok. Kosongan gitu ya. Kosong aja. Tapi kebanyakan juga mahasiswa saya lihat memberikan kepada dosen-dosennya itu setelah dosennya pulang. Jadi sudah penetapan, mereka dinyatakan lulus, sudah diumumkan, baru mereka ngejar dosennya tuh, ngantarkan kue, ngantarkan makanan. Ya mau aja ya kan. Kan yang kedua, juga tidak ada usulan dari atau tidak ada perintah dari dosen atau perintah dari lembaga bahwa mereka harus menyediakan makanan karena tidak ada perintah itu juga. Inisiatif itu kadang-kadang kalau kita nolak, mereka bilang ini niat orang tua kami Bu, ini niat kami. Jadi itu pun diberikannya setelah ujian selesai dan ujian itu sudah diumumkan hasilnya, mereka dinyatakan lulus atau tidak lulus. Walaupun dikasih langsat 1 karung, bisa silakan itu ya. Oke, yang terakhir ini Bu, bagi masyarakat ya, ini kan bertanya-tanya, kalau saya nemukan misalnya gratifikasi yang ada di kampus kita, itu ngelapornya kemana? Langsung. Saya yakin sih gratifikasi ini nggak ada lah, gitu ya. Sampai hari ini memang kita belum pernah menerima laporan gratifikasi. Kalaupun ada teman-teman yang terima gratifikasi, kayaknya juga akan takut melapor. Iya. Walaupun itu ditolak ya. Kalau itu ditolak juga sebenarnya walau ditolak itu harusnya diterima dulu, kemudian nanti dilaporkan. Mengapa rata-rata itu tidak mau melaporkan? Karena yang dikhawatirkan yang ngasih juga ada masalah nanti. Jadi kecenderungan seperti itu kawan-kawan itu kan. Walaupun pada akhirnya dia dikasih, tapi dia tidak mau nerimanya. Tapi dia juga tidak akan berani melaporkannya. Sama aja berarti. Nah kan gitu. Jadi akhirnya sampai hari ini kita juga belum pernah menerima laporan adanya gratifikasi. Dan alhamdulillah selama saya sudah menyebarluaskan tentang gratifikasi itu. Ya tentang gratifikasi, dan ini juga kita membuat link atau laporan baik melalui WA, melalui itu juga belum ada. Dumas-dumas yang lain memang ada masuk, tapi dumas gratifikasi sampai hari ini saya belum pernah mendengarkan. Bahkan kita di fakultas kita contohnya FKIP itu EPTIK kita ya, EPTIK itu ada memberikan edaran bahkan kepada mahasiswa untuk tidak memberikan sajian-sajian apapun pada saat ujian skripsi. Tapi saya lihat juga mahasiswa masih juga ngasih itu. Itu tanda terima kasih aja. Nah, itu Ibu. Makanya karena tadi itu. Ikhlas itu Bu, bukan ada lain dan. Karena itu tadi mereka tidak menyajikannya di meja, tapi setelah ujian keluar nilai baru. Keluar nilai, mereka sudah diumumkan, baru mereka ngejar dosennya. Kita juga tidak bisa mengatakan itu gratifikasi atau bukan. Jadinya kan seperti itu. Ya. Karena itu sudah lepas, di luar dari jabatan, dan mahasiswa itu juga tidak ada hubungan apa-apa lagi. Mereka sudah dinyatakan lulus, dan nilainya juga sudah, transkrip nilai juga mereka sudah siap. Tinggal mereka mengurus sampai dengan SKL selesai dan sebagainya. Tidak ada hambatan-hambatan apapun lagi setelah ujian skripsi itu dia lakukan. Mereka sudah mengurus semua administrasi untuk mereka dinyatakan selesai, sampailah mereka didaftarkan untuk menjadi peserta wisuda. Oke, siap. Gitu. Berarti masyarakat jangan khawatir Bu ya. Di sini sudah bebas gratifikasi bagi anaknya yang semoga memang benar-benar begitu. Semoga jangan hanya karena tidak berani lapor aja gitu. Iya. Ya karena memang sesuai apa yang dikatakan oleh Pak Kabiro bahwa ada unsur spiritualnya di situ. Sehingga lebih kuat kita untuk tidak melakukan gratifikasi. Baik Ibu, terima kasih banyak. Baik. Bapak Kepala Biro Dr. Haji Muhammad
Junaidin. Terima kasih udah meluangkan waktunya. Ibu Dr. Haja Fauziah udah mau berbagi dan mau mensosialisasikan tentang gratifikasi ini. Baik buat masyarakat di luar sana, buat mahasiswa dan juga buat pegawai, semenjak Anda tidak melanggar aturan yang sudah Anda ketahui tentang gratifikasi dan lain sebagainya, saya pikir aman-aman saja. Buat masyarakat, kalau memang ada sesuatu yang menjanggal di hati kamu, mahasiswa juga, ya silakan lapor aja ke Bu SPI. Insya Allah akan dilakukan tindakan lebih lanjut ya Ibu ya. Siap. Dan saya yakin Yayan Pontianak bebas gratifikasi. Terima kasih dan kita akan jumpa lagi di season berikutnya. Tentunya di Barometer Kampus. Jangan lupa like, subscribe, dan komen yang baik-baik di bawah ini ya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.